Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, sorotan Tazkirah subuh pagi ini 25 Februari 2023 4 Sya'ban 1444 di Masjid Singingujai Kota Nopan. Tajuknya sambungan yang disorot pagi kemarin tentang tulul amal. Tulul amal, ulama banyak membicarakan artinya apa? Artinya orang tu tidak ingat mati. Iman mamuna. Tidak ingat negit mati. Lalai suni. Ini adalah tulul amal. Lawannya kisarul amal. Kisarul amal itu artinya dia ingat mau mati. Pagi dia ingat mati, mungkin hari inilah. Malam dia ingat mati, mungkin besok. Mungkin hari ini, mungkin besok, mungkin lusa, mungkin minggu ini. Itu namanya kisarul amal. Tulul amal, penyakit kronik yang banyak dibicarakan oleh ulama. Banyak ya. Sama dengan penyakit hasad, permusuhan, ghibah, mengumpat, mempergunjingkan orang, permusuhan. Itu semuanya penyakit-penyakit yang berbahaya ya. Di sini kita mengambil gagasan Bernas, pandangan Bernas Murabbi Syekh Profesor Dr. Muhammad Ratib Nablusi, ulama yang masih hidup, ulama yang mendunia, dunia mendengar ceramahnya. Asalnya orang Syria, tinggal di Jordania, masih hidup. Ceramahnya berbahasa Arab. Lalu saya salin ceramahnya, saya tulis dan saya terjemahkan ke dalam bahasa yang difaham oleh masyarakat Singingu dan umat Islam di Nusantara ini. Diambil daripada pesan Jibril kepada Rasulullah, pesan mesra kekasih untuk kekasih. Jibril berpesan kepada Rasulullah, pesan kepada Rasulullah, pesan kepada umat. Pesan kepada Rasulullah, pesan kepada saya, istri saya, anak saya, cucu saya, saudara, jiran, tetangga, pesan untuk seluruh umat. Jibril berpesan kepada Rasulullah SAW, apa katanya? Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyit. Wahai Muhammad, hiduplah sesuka hatimu, namun yang jelas engkau akan mati. Yes. Ingat nak mati. Kita sehat, kita hidup, tapi jangan lupa nak mati. Itu artinya. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyum bih. Lakukanlah sesuka hatimu, engkau akan dibalas. Tidak mau ke masjid, tidak usah. Tapi tengoklah balasnya nanti. Matinya susah. Orang yang tahu tak mau ke masjid, matinya susah tuh. Kuburnya gelisah, padang masarnya resah, susah, gelisah dan resah. La ilaha illallah. Karena yang dijamin selamat dari kemudian nanti pencinta masjid. Rajulun qalbuhu mu'allakum fil masajid. Orang yang hatinya terpaut di masjid. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyum bih. Lakukanlah sesuka hatimu, engkau akan dibalas. Kalau kita mau ke masjid, subuh kita di masjid, hari ini kita akan senang dan tenang. Subhanallah. Malaikat mendoakan orang yang datang ke masjid, ya Allah ampun dosa ibu ini, ya Allah ampun dosa bapak ini, ya Allah berilah dia limpah rahmat dan kurniamu. 3 in 1. Mendapat maghfirah, keampunan, mendapat rahmat, mendapat taubat. Ya Allah ampun dosa ibu ini, bapak ini, ya Allah terima taubatnya, ya Allah berilah dia limpah rahmat dan kurniamu ya Allah. 3 dalam 1, maghfirah, keampunan, rahmat dan taubah.
Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Beramallah sesuka hatimu, engkau akan dibalas. Bacalah Quran. Bacalah Quran. Nanti kita akan disaput malaikat, ditolong oleh Allah. Orang yang mau baca Quran itu orang yang bersama malaikat. Orang yang mau baca Quran, yang mau pegang Quran, iblis takut melihatnya. Wah, ibu ini katanya, dia dengar ceramah dia terus pegang Quran. Wah, susah menghadapi ibu ini nih. Susah menghadapi bapak ini yang sudah memegang Al-Quran. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Lakukanlah sesuka hatimu, engkau akan dibalas. Yang baik dibalas dengan yang baik, yang tak baik akan dibalas dengan yang tidak baik. Begitulah lumrah kehidupan ya. Begitulah lumrah kehidupan. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Cintailah insan kesayanganmu, engkau pasti akan berpisah dengannya. Cintailah suami, cintailah istri. Tapi ingat, besok lusa akan berpisah. Ada yang sudah dahulu pasangannya duluan, tinggal sendirian. Ada yang suami yang pergi, ada yang istri yang pergi. Ada yang ayah dan ibu masih ada, anaknya sudah pergi. Ada yang cucunya duluan pergi. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Cintailah insan kesayanganmu, engkau pasti akan berpisah dengannya. Ingatlah, binalah, tatalah kehidupan, tatanan kehidupan yang bila kita berpisah, yang mati senang, yang tinggal senang. Binalah, tatalah, uruslah tatanan kehidupan bila suami meninggal, istrinya senang, suaminya senang. Macam mana? Ada cerita dulu ya, sudah pernah disebut, ada sahabat di Malaysia, dia rajin azan subuh. Dia rajin subuh mesti azan dia. 4 waktu juga selain subuh. Meninggal istrinya. Ada jemaah juga pergi bertakziah ke rumahnya. Dilihatnya suami yang kematian istri ini macam tidak menangis. Ditanyalah, orang ini datuk ya. Kalau datuk di Malaysia itu orang yang berpangkat, ada status dalam masyarakat. Datuk di sana itu bukan keturunan, bukan adat istiadat. Datuk itu biasanya dari pemerintah. Bila orang ini sudah banyak jasanya, dikasih dia datuk. Ada lagi di atas itu pangkat. Di sana macam itu. Jadi datuk ini kematian istri. Lalu datang kawan bertakziah, dilihatnya datuk ini tidak nangis. Datuk kematian istri. Kalau istri datuk ini dipanggil datin ya. Di Malaysia dipakai, di Brunei dipakai. Kalau suaminya datuk, istrinya datin. Datin meninggal, datuk kok tidak sedih, tidak menangis? Iyalah katanya, saya yakin istri saya itu ahlul jannah. Kenapa saya menangis? Di mana datuk tahu istri datuk ahlul jannah? Pagi Quran, petang Quran, pagi Quran, petang Quran. Ini amal ahlul jannah. Pagi Quran, petang Quran, siang Quran, malam Quran. Jarang lekang tangannya dengan Al-Quran, kata suami ini. Dan sejak kami menikah, sejak kami kawin sampai sekarang, kami tidak tinggal puasa Senin Kamis, kecuali sehari 2 saja. Ke masjid memang 5 waktu. Tahajud memang dilakukan. Duha memang jadi rebutan. Subhanallah. Jadi kalau suami membantu istrinya untuk berbuat taat, kalau istri membantu suaminya untuk berbuat taat, kalau pasangan hidup yang sama-sama berbuat taat, bila satu meninggal, suami meninggal, tinggal istri akan mengirim pahala sama suaminya. Kalau istri yang meninggal, suami yang tinggal, suami akan mengirim pahala kepada istrinya.
Begitu juga anak-anak, anak dan cucu, anak menantu, parumain, babere. Kalau ditren untuk berbuat taat, bila orang tuanya meninggal, keluarga yang masih hidup hari-hari mengirim pahala. Begitulah. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Cintailah insan kesayanganmu yang pasti engkau akan berpisah. Jangan berlaku kalau suami meninggal, ayah meninggal, anak mengirim dosa hari-hari. Orangnya sudah mati, dosanya masih hidup. Kenapa? Tidak dididik, dibiarkan saja. Tidak ditanya Qur'annya berapa hari ini, minggu ini berapa, anak sudah khatam Qur'an kah nak? Babere pesuni, parumain pesuni sampai de, mangsa dia Qur'an. Maka ada jemaah zaman belum lama lagi ya, orang ini mau mencari jodoh, tapi diserahkannya sama ibunya, bukan dia yang cari sendiri. Orang sekarang dia yang cari sendiri, 2-3 tahun 4 tahun sebelum kawin sudah membina hubungan maksiat. Orang sekarang ya, dia pilih sendiri. Kalau ibunya larang, janganlah itu nak pilih ini, tidak mau dia, karena dia sudah membuat timbunan dosa dengan bakal pasangan hidupnya. Nauzubillah. Ini cerita orang yang dia ingin istri jannah, si istri pula ingin suami jannah. Maka si suami menyerahkan perihal menyapai perumahan, mencari menantu kepada emaknya. Kata emak ini orang ini baik ini. Emaknya pilihlah, katalah namanya si Fatimah. Fatimah ini baik. Lalu saat bakal pasangan ini dipertemukan, apa yang ditanyanya? Ditanyanya ada mobil kah? Ditanya ada rumah. Ditanya ada PNS. Ada gaji berapa? Ada kebun getah, ada kebun sawit. Sadia bolak sabana, sawahnya berapa luas? Bukan itu yang ditanyanya. Apa yang ditanya? Berapa Quran di dada Anda? Berapa hafal Quran? Subhanallah. Bakal suami menanya bakal istri menanya bakal suami, berapa Quran sudah dihafal? Kata si istri, alhamdulillah saya adalah juz 30 katanya. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fi mukhtalifun kalla saya'lamuna thumma kalla saya'lamun. Itu surah Amma yatasaalun, suratul Naba sampai ke An-Nas. Saya alhamdulillah kalau juz 30 itu adalah ditanya oleh bakal istri, bakal suaminya, akak kanda macam mana? Oh, saya surah-surah tertentu saja yang biasa didengar waktu sholat saja, mungkin dari Ad-Duha, Alam Nashrah, Wattini, Inna Anzalnahu lam yakunil ladzina kafaru sampai kepada An-Nas. Oh, ndak apa, kata si bakal istri, bakal suami berjanji, tapi saya berniat nak hafal Quran katanya. Wah, saya berniat nak hafal Quran 30 juz. Maka bertemulah dua insan ini, terjadilah akad nikah. Lalu sebaik saja istri resmi menjadi pasangan suaminya, si istri mengatakan, suami wajib mengajar istri, tolong saya menghafal Quran 30 juz. Subhanallah, subhanallah. Maka mereka bertungkus lumus, kata orang seberang, bekerja keras, banting setir. Menghafal Quran, mereka bukan dimulainya dari Al-Baqarah, dimulainya daripada surah Maryam. Kaf ya ain sad, zikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria iznada rabbahu nidaan khafiyya. Dia mulai dari surah Maryam, kemudian surah Yusuf, kemudian surah-surah lain. 2 tahun kerja keras, banting setir,
pasangan suami istri hafal Quran. Subhanallah. Subhanallah. Kemudian si suami ingin pergi ke rumah mertuanya, get malah portu bagas ni tulang ni ya, dan tulang ni ya. Bahasa kami menghafal Quran. Kami sudah hafal Quran. Kata mertuanya, kata tulang dengan nan tulangnya, anak kami itu dari dulu sudah hafal Quran katanya. Rupanya si istri ini, si Tayeng ini sudah hafal Quran dari sejak sebelum kawin. Lalu ditanya oleh suami, kamu ini berlakon ya? Iyalah katanya. Kalau saya tidak berlakon, kalau saya bilang saya hafal Quran dari awal, saya ajak abang menghafal Quran, mungkin motivasi abang rendah. Maka saya mengatakan saya hanya hafal juz 30 saja, dan saya mengatakan saya ingin diajar Al-Quran. Kalau begitu bukan saya yang guru, kata suaminya, yang guru kamulah. Begitu orang ya. Subhanallah. Indah ibu tu alat lainnya hafal Quran ya. Ibu tu nia seru dia. Jadi si suami tidak tahu yang istrinya hafal Quran. Lalu mereka menghafal Quran. 2 tahun menghafal Quran, suami istri hafal Quran pasangan suami istri itu. Subhanallah, subhanallah. Ini belum habis kita terangkan hadisnya ya. Katanya tadi, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Cintailah insan kesayanganmu, cintailah anak, cintailah istri, menantu, babere, parumain, cucu, saudara, cintailah mereka, yang jelas kita akan berpisah. Binalah, bangunlah tatanan kehidupan waktu kita berpisah, yang mati mendapat fadilat, keutamaan dari yang hidup. Mengirim pahala, istri mengirim pahala, anak mengirim pahala, babere, parumain, semua mengirim pahala. Sahabat andai jemaah, orang kampung mengirim pahala sama bapak itu, sama ibu itu. Meninggal ketua kampung, rakyatnya, pengikutnya mengirim pahala sama ketua kampung. Karena ketua kampung memang didahulukan selangkah ditinggikan seranting, kata orang Minangkabau ya. Jadi panduan. Baik. Berikutnya, wa'lam anna syarafal mu'min salatuhu bil lail. Ketahuilah bahwa nilai si mukmin adalah jika ia berqiyamul lail. Nilai orang tu tahajud enggak? Bukan sholat berjamaah subuh tak, bukan itu ya juga. Sebelum ke masjid bangun tak untuk sholat? Ini pesan Jibril kepada Rasulullah, disitulah nilai orang itu. Artinya orang yang mau tahajud itulah orang yang bernilai di sisi Allah. Subhanallah. Jadi kita sebelum Ramadan ini, di awal Sya'ban ini kita kita membaharui halaman kehidupan kita insyaallah. Biasakan dengan qiyamul lail. Terakhir sekali, wa'izzuhu istighnahu 'anil nas. Sementara kemuliaan mukmin ialah saat ia mandiri, hidup mandiri, jangan terlalu bergantung sama orang. Jangan terlalu bergantung sama orang. Baik, itu nas hadis 5 pesan kekasih untuk kekasihnya. Pertama tadi, hiduplah sesuka hatimu, yang jelas engkau akan mati. Apa artinya? Jangan lupa nak mati. Walaupun badan masih sehat, rekod kesehatan masih baik, belum berulang lagi ke rumah sakit, mudah-mudahan tidak berulang ya. Kita ada sebut, ya Allah saya ingin meninggal dunia, di hari saya meninggal, saya masih melangkah ke rumahmu memenuhi panggilan azan ya Allah. Ya, artinya dia sehat. Macam cerita yang kemarin tuh Ibu Nafisah ya. Nafisah cicit Sayyidina Ali. Doanya apa? Ya Allah saya ingin meninggal, di hari meninggal saya masih berpuasa ya Allah. Dia rajin berpuasa. Artinya badannya sehat. Apa salahnya kalau kita doa kepada Allah, ya Allah saya ingin meninggal dunia, di hari saya meninggal saya baca Quran 1 juz 1 hari sebagai wirid saya, sampai hari saya meninggal saya masih baca Quran. Ini yang direbut oleh Ibu Nafisah kemarin. Waktu dia meninggal dia berpuasa, dia baca Quran. Itu juga yang direbut oleh si anak kemarin yang namanya Yasmin. Waktu dia meninggal
dia baca Quran, dia baca ayat kursi. Sebelum itu dia baca Yasin, dia baca surah-surah lain. Terakhir sekali waktu rohnya dicabut, dia baca ayat kursi. Subhanallah. Baik, kita lihat sedikit ulasannya, alinea keberapa? Yang bahasa Indonesia alinea kedua ya, paragraf yang kedua. Setelah malam berakhir, yakin dan percayalah fajar akan menyingsing. Senari torang 2 hari, tapi nanti besok lusa gelap akan menyelubungi Anda. Anda akan dimandikan, akan dikafani, akan diantar ke tempat yang sunyi sepi. Usia yang panjang walaupun 100 tahun, penghujungnya adalah tanah pekuburan. Ini kata-kata Nablusi nih ya. Ini kata-kata Profesor Nablusi. Profesor ini yang ngomong nih, bukan main-main. Susah kita mau jumpa profesor. Inilah gagasan profesor yang tahapnya global, didengar oleh seluruh dunia, ngomong dia. Subhanallah. Demi Allah, insan yang paling tolol katanya. Ini bahasa Arabnya aghban nas. Ini kata-kata profesor ini, bukan kata-kata saya meminjam saya. Insan yang paling tolol, yang paling brengsek. Ahma bahasa Mandeling nah. Betul dah. Arana nang binege. Kalau bahasa Malaysianya bahlul. Kalau bahasa Bruneinya paloy. Bahasa Singingu ada pe. Insan yang paling tolol, aghban nas di muka bumi ini ialah yang tidak menjadikan Allah dan maut dalam perhitungan dan prioritas utama. Indah ingat Allah, indah ingat namati. Ima yang paling tolol dengan evolusi. Allah memanggil ke rumahnya, tidak dengar, tidak disahut, tidak terlintas di pikirnya ingin menyahut panggilan Allah. 5 kali sehari tidak ada yang dipenuhi. Taruhlah zuhur tidak bisa, asar dia kerja, subuh, maghrib bisa macam mana? Katanya di sini insan yang paling tolol di muka bumi ini yang tidak menjadikan Allah dan maut dalam perhitungan dan prioritas utamanya. Allah yang kasih kita nyawa, Allah yang kasih kita hidup, yang kasih kita akal, yang kasih kita tenaga, yang bagi kita sehat. Siapa yang memberi Anda kesehatan? Allah. Siapa yang memberi Anda tenaga? Allah. Dipanggilnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak tahu dia. Tidak tahu dia panggilan ini untuk dirinya. Tidak tahu dia. Ini bukan saya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Berapa ramai jumlahnya? Hitung sendirilah ya. Jangan dihitung berapa yang tidak datang, hitung berapa yang datang saja. Kalau dulu di zaman Rasulullah menghitung salat berjamaah, dihitung yang tidak datang. Karena yang tidak datang dapat dikira dengan jari. Fulan ada kata Rasulullah, tidak ada kata sahabat. Fulan ada, tidak ada kata sahabat. Karena yang tak datang itu tidak ramai. Mungkin 99% datang, 1% saja yang tidak datang. Itu yang ditanya. Itulah perbedaannya ya. Itu maka Nablusi mengatakan orang yang paling tolol yang tidak menjadikan Allah dan maut dalam perhitungannya. Tidak dipikirkannya Allah, tidak dipikirkannya maut. Nauzubillah. Kita lihat satu alinea lagi ya. Kalau dalam bahasa Malaysia perenggan. Alinea itu perenggan. Bahasa Inggrisnya paragraf. Semasa Anda berada dalam pesawat, contohnya lah yang pernah naik pesawat ya, atau naik bis lah, katalah naik bis ALS. Kemarin saya cerita dengan jiran, katanya kalau dari Padang Bukit Tinggi ke Jakarta tuh banyak pilihan bis di sana. Ada ANS, ada bis Pangeran. Kemarin ada kawan telepon dari Bogor. Saya naik dari Padang Panjang ke Bogor, katanya 27 jam saja sudah sampai di sana. Bisnya canggih ya. Kalau Anda naik pesawat,
Anda merasa tenang dan selesa meskipun Anda tak mengenai pilot. Kita naik kapal terbang, kita tidak tahu siapa yang membawa kapal terbang, siapa supirnya, siapa pilotnya, kita tidak tahu. Tapi kita tenang saja. Tiba-tiba dah sampai di Jeddah. Ini bapak kita baru balik dari umrah ya. Dan mungkin naik dari Medan, tiba-tiba dah mendarat di Jeddah. Kenalkah pilotnya? Tidak kenal. Co-pilotnya yang membantu pilot tidak kenal. Paling-paling yang lihat pramugara saja. Kapal terbang itu dikendalikan oleh pilot. Pilot. Demikian juga waktu naik ferry, yang pernah naik ferry. Yang mengendalikan ferry itu kapten kapal. Kita naik ferry. Kemarin dari Malaysia ke Dumai 2 jam lebih. Air laut itu macam air kolam, tenang saja. Air lautnya macam air kolam saja. Air laut Selat Melaka airnya macam kolam. Di mana ada kolam di sini ya? Saya pun tidak tahu. Macam air kolam saja, tenang. Tiba-tiba ada mendarat di Dumai. Kita tidak kenal kapten kapal, kita dah sampai dengan selamat. Begitu juga kalau kita naik bis. Kalau di Malaysia bus ya, di sini bis. Bus atau bis. Kalau di sana bus. Kalau kita naik bus, kita naik tiba-tiba dah sampai di Medan. Naik di loket Kota Nopan, naik LS. Kalau tidak ada halangan di jalan, sesuai dengan jadwalnya dah sampai di Marindal contohnya. Dah sampai di stasiun mana saja lah ya. Yang jelasnya jika Anda memang yakin bahwa Allah itu juru pentadbir, Allah itu Rabbul Alamin yang mengatur alam ini, yang menjadikan siang, yang menjadikan malam, yang menggerakkan planet-planet ini, yang menjadikan bumi itu berputar bergerak, matahari bekerja. Allah itulah pilotnya, Allah itulah kaptennya, Allah itulah supirnya. Kita di atas bumi ini macam di atas kendaraan, macam di atas kapal. Sampai bila? Sampai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita menumpang di bumi Allah ini. Tengok di sini ya, cantiknya kata-kata profesor ini, perhatikan baik-baik. Jika Anda memang yakin bahwa Allah Al-Maula Subhanahu wa taala juru pentadbir, pilot dan kapten kehidupan dunia dan ukhrawi, bukan dunia saja, akhirat juga Allah pilotnya. Yang diurus Allah bukan dunia saja, dunia akhirat. Maka perbaharuilah keyakinan Anda terhadap Allah. Kenapa Anda dipanggilnya tidak datang ke rumahnya? Allah itu yang mengatur alam ini. Waktu tahajud Allah memanggil Anda untuk bangun, Anda tidak ada. Anda jelas memiliki krisis keyakinan terhadap Khalik pentadbir, Al-Khalik Al-Mudabbir. Berarti Anda ada krisis keyakinan, yang lupa kepada Allah, yang katanya tadi dalam alinea pertama tadi, Anda itu termasuk golongan yang tolol, na'udzubillah. Maka Anda sangat perlu menjadikan Allah dalam prioritas hidup Anda. Cantik ya? Kita ini di atas planet bumi. Planet ini jumlahnya, kata ulama yang mengkaji tentang planet-planet ini, pakar astronomi, jumlah planet ini katanya yang terbang di angkasa ini sama dengan pasir di laut. Kita yang nampaknya Singengu, Sabah pasir, apa lagi? Mungkin yang sekitar kobonnya, apa nama kobonnya? Taul-taul kah apakah? Simandolam, sayur mainca, imanidania, tamiang. Itu aja yang nampak. Kita di atas planet bumi. Bumi ini satu planet di antara jumlah planet yang tak terhitung. Pernah Amerika membuat kajian penyelidikan. Amerika membuat satu alat peneropong planet-planet ini, bulan bintang ini. Dibuat oleh Amerika. 1 hari 1 malam 24 jam. Alat itu berhasil
menghitung awalnya 19, angkanya nolnya 52. Coba Sundia mengiru nih 52 nol di belakang, awalnya 19. Macam mana? Itu yang dikira oleh mereka, yang dapat dihitung oleh alat yang canggih tadi. Itu yang dapat dihitungnya. Itu baru 24 jam. Itu maka ulama falak mengatakan jumlah planet yang berterbangan di angkasa raya ini sama dengan jumlah pasir di laut. Subhanallah. Dan kita di atas satu planet yang kecil namanya Al-Ard, bumi. Al-Ard dalam Quran banyak ya. Allah lah yang mengatur ini semuanya. Demikian banyak planet, awalnya 19, nolnya 52, tidak ada yang tabrakan. Perjalanannya teratur. Tengok ayat dalam surah Yasin tentang macam mana Allah mengatur planet ini. Nah, kita menumpang dalam planet bumi namanya. Allah yang mengendalikan ini. Tapi kita tak ingat pilotnya. Kita tidak ingat kaptennya, kita tidak ingat supirnya, lupa sama supir. Yang hidup mati kita, senang susah kita, Allah yang menentukan. Tapi kita lupa sama dia. Berarti katanya kamu ini mengalami krisis keyakinan. Subhanallah, subhanallah. Barangkali itu saja dulu ya. Jadi yang di bawah ini mungkin kita lanjutkan. Tapi bukan besok, besok mungkin saya ke Pasaman ya. Bukan hari ini ke Pasaman mungkin. Kalau sempat nanti kita lanjutkan. Yang jelasnya apa? Ingatlah Allah, sahutlah panggilan Allah, bacalah kitabullah. Orang yang mau membaca kitabullah, hidupnya akan diurus Allah. Orang yang mengabaikan kitabullah, hidupnya akan susah, hidupnya akan gelisah, hidupnya akan sengsara. Tengok satu ayat dalam surah Thaha ya. Nanti balik rumah, pulang ke rumah bisa dilihat satu ayat tentang orang yang mengabaikan kalamullah. Ndak dong sehalaman pendek baca ya. Patutnya Quran ini diperhatikan ya. Ayat ini selalu disebut oleh penceramah-penceramah. Ayat 124 surah Thaha halaman 320. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa yang tidak peduli Al-Quran, siapa yang tidak peduli Al-Quran, tidak ada Quran dalam agendanya. Kalau ada Al-Quran, ada Allah dalam agendanya, itu selamat insyaallah. Wa man a'rada an dzikri, siapa yang tidak mempedulikan Al-Quran, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, kehidupannya akan serba susah, serba gelisah, akan serba sempit. Sempit dan terhimpit melulu, sempit melulu. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Di hari kiamat nanti orang yang tak peduli Al-Quran, di hari kiamat nanti jadi tunanetra, berbangkit dari kubur tiba-tiba tunanetra. Tapi bukan jemaah masjid Singengu lah ya. Qala rabbi lima hasyartani a'ma. Orang yang tunanetra ini, ya Allah, kenapa saya ini tunanetra? Waqad kuntu basira. Dulu saya normal ya Allah. Waktu di dunia dulu saya normal, mata saya sehat. Kenapa sekarang saya ada masalah pandangan mata saya? Sudah dijawab di sini. Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Ada Quran di rumah tidak dibaca, ada Quran di masjid tidak dibaca, lupa membacanya, lupa memegang Al-Quran. Yang dipegangnya la ilaha illallah, yang namanya Oppo atau Samsung atau lain-lain. Quran tidak dipegang. Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Ada Quran di rumahmu tidak dibaca. Wa kadzalikal yauma tunsa. Kau dulu lupa baca Quran, sekarang lupa pasang mata. Nauzubillah. Bayangkan ya, bayangkan menghadapi suasana dari kemudian. Dalam hadis dikatakan proses penyelesaian, proses hisab dari kemudian itu 50.000 tahun. Proses menghisab manusia di hari kiamat itu 50.000 tahun, ada dalam hadis.
Bayangkan mata tidak ada, macam mana mau berurusan? Lalu kata sahabat, waktu mendengar baginda Rasulullah mengatakan proses di hari kiamat itu 50.000 tahun. Nah leleng madongani, ya terlalu lama ya Rasulullah, kata sahabat. Sahabat risau. Kata Rasulullah, yang 50.000 tahun itu bagi orang yang banyak kasusnya, banyak masalah yang tak selesai. Bagi orang yang taat kepada Allah, solatnya betul, panggilan azan dipenuhi, Quran dibaca, ilmu bertambah hari-hari, insya Allah. Bagi orang yang taat katanya, yang 50.000 tahun tadi macam satu solat fardu di dunia saja tempohnya. Tadi kita solat subuh, nanti solat zuhur. Berapa lama lah? Mungkin 5 menit, mungkin 6 menit, mungkin 7 menit, mungkin 10 menit. Bagi orang yang taat, proses dari kemudian itu hanya selama 1 kali solat fardu di dunia, dah masuk jannah dia. Mudah-mudahan kita tergolong itu ya. Mudah-mudahan kita tergolong pada orang yang senang hisabnya nanti, tidak disusahkan hisabnya. Mudah-mudahan nanti kita lanjutkan lagi dengan dengan gagasan Jibril kepada Rasulullah, 5 pesan Jibril kepada Rasulullah kita perhatikan. Ini kita mengambil uraian dari Profesor Dr. Ratib An-Nablusi. Bagi yang ingin melihat bahasa Arabnya, ada linknya di sana, bisa diklik link itu, tautannya ataupun ya tautannya lah ataupun linknya, nanti akan jumpa. Oh inilah rupanya Prof Nablusi itu. Orang yang dikagumi seluruh dunia ya, sering ke negara Arab, sering ke Malaysia, ke Indonesia saya tidak tahu sudah pernah atau belum, mungkin sudah pernah, sering ke Amerika, ke London, ke Prancis, ke negara-negara dunia, diundang selalu orang ini. Ini bukan tanggung-tanggung, bukan calang-calang ini ya. Profesor Dr. Ratib An-Nablusi, dia mengajak kita bahwa kita ini di atas planet bumi ini, yang mengendalikan bumi dan alam ini semuanya, bahkan dunia akhirat yang mengendalikannya Allah. Lalu Allah mengajak kita untuk datang ke rumahnya. Dengarlah seruan Allah, penuhilah seruan Allah. Kita doakan sahabat-sahabat kita, jiran tetangga kita yang masih jauh hatinya dari masjid, mudah-mudahan didekatkan Allah hati mereka ke masjid. Kalau tidak nanti kita kasihan sama mereka ya. Mereka akan menghadapi masalah yang besar nanti di sana. Yang banyak ancamannya di dalam Al-Quran kalau kita perhatikan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dipilih Allah, yang didekatkan Allah dengan Al-Quran, didekatkan hati kita dengan rumah Allah dan dengan majelis ilmu juga ya. Amin rabbal alamin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa asirna wa la tu'sir alaina wa adina warḍa'na ya karim. Na'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa na'udzu bika minka la nuhsi tsanan 'alaika wa anta kama asnaita 'ala nafsi. Ya Allah, Engkau ampunlah dosa kekasih-Mu, hamba-hamba-Mu yang berhimpun di masjid ini ya Allah. Allah ampunlah dosa kami semuanya ya Allah. Dosa ayah ibu kami, dosa anak istri kami, parumain kami, menantu kami, cucu cicit kami, jiran tetangga dan sahabat andai, dosa masyarakat kampung ini semua ya Allah, malah dosa semua umat Islam di timur dan di barat ya Allah. Ampun dosa kami semuanya, dekatkan hati kami kepadamu ya Allah, dekatkan hati kami ke rumahmu ya Allah. Jadikanlah tangan kami senang memegang kitabullah ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Jadikanlah Quran jadi obat untuk kami ya Allah dari banyak penyakit yang kami alami ya mujibas sa'ilin. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika usni ibadatik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.